Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Military Prosecutor Doberman. Drama ini menceritakan tentang dua jaksa militer yang memiliki pekerjaan untuk alasan yang sangat berbeda tetapi bersatu untuk memerangi kejahatan di militer. Doberman yang diperankan oleh An Bo Hyun adalah seorang jaksa militer yang bekerja karena uang. Dia tidak peduli dengan pekerjaannya dan hanya menantikan hari-hari ketika dia bisa melepas seragam militer. Sedangkan Chae In yang diperankan oleh Jo Bo adalah satu-satunya putri dari keluarga Chaebol yang memilih untuk menjadi jaksa militer karena balas dendam. Pada episode ini, No Tae-nam yang diperankan oleh Kim Woo Sok berniat untuk bunuh diri karena ingin menghentikan perbuatan jahat yang dilakukan oleh ibunya, No Ha-young yang diperankan oleh Oh Yeon Soo. Jadi sebelumnya terjadi kasus penembakan di pos pengamatan darat. No Tae-nam dinyatakan sebagai korban penembakan brutal yang selamat. Dirinya telah didatangi oleh Yeomun Go dan juga No Ha-young dengan menerima pertanyaan yang sama dengan menyebutkan bahwa No Tae-nam dicurigai sebagai pelaku penembakan. No Tae-nam pun menjawab dengan ketakutan bahwa dirinya tidak terlibat sedikit pun dalam aksi pembunuhan tersebut. Sebagai ibu, No Ha-young pun merasa bahwa sang anak tidak mungkin melakukan penembakan tersebut. Maka dari itu, dirinya mempercayakan No Tae-nam untuk tetap bungkam di persidangan dan memberikan kesaksian palsu demi menyelamatkan jabatannya. Akhirnya No Tae-nam mendapatkan tekanan dari berbagai sisi. Yang pertama, tekanan dari sang ibu, dan kedua tekanan dari rekan militer lainnya yang selamat, terutama Sersan Ma. Nah, Sersan Ma ini menginginkan jika seluruh korban yang selamat tidak menceritakan tentang kasus perundungan yang menjadi penyebab penembakan yang dilakukan oleh Pyong Sang-ho yang di pos pengamatan darat itu tadi teman-teman. Sersan Ma ini memastikan seluruh korban memberikan kesaksian palsu bahwa Pyong Sang-ho memiliki gangguan mental hingga kesulitan beradaptasi dengan prajurit lain. Saat di persidangan, No Tae-nam mendapat senyuman dari Pyong Sang-ho. Senyuman tersebut begitu menyakiti dirinya lantaran dirinya harus memberikan kesaksian palsu terhadap rekannya tersebut. Awalnya persidangan ini berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh No Ha-young dan juga Sersan Ma. Namun pada akhirnya No Tae-nam memutuskan untuk membuka suara dan membenarkan bahwa adanya perundungan yang dilakukan oleh Sersan Ma terhadap Pyong Sang-ho. Tidak hanya itu, No Tae-nam pun menyebutkan bahwa komandan divisi 4 sekaligus ibunya No Ha-young ini turut menekannya untuk bungkam terkait kasus perundungan tersebut. No Tae-nam begitu muak melihat sikap No Ha-young ibunya ini yang seakan ingin membangun militer menjadi lebih baik namun malah melakukan hal-hal kotor seperti mendesak prajuritnya untuk berlaku bohong dan memberikan kesaksian palsu di hadapan hakim. Ibu No Tae-nam ini juga antagonis banget teman-teman. Jadi dia rela menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Bahkan orang tua Baiman dan juga Wo ini meninggal karena ulah dia. Dia juga nggak segan melakukan hal yang di luar nalar banget jika bawahannya ini tidak melakukan hal yang sesuai dengan ekspektasi dia. Nah, selama ini Tae-nam ini berusaha untuk melindungi ibunya, tapi makin kesini dia merasa ibunya ini makin jahat sehingga dia ingin menghentikan semuanya. Dia ingin ibunya ini berhenti berbuat jahat, jadi dia memutuskan untuk bunuh diri menggunakan genosida di depan ibunya. Tae-nam yang terkena ledakan tersebut berakhir koma meskipun dia sempat ditolong oleh Baiman, tapi tubuh Tae-nam ini terkena beberapa pecahan sehingga dia tidak sadarkan diri dan dokter juga mengatakan sepertinya dia tidak akan pulih dalam waktu cepat ini. Dapat dilihat juga sepertinya di sini ibu Tae-nam ini sebenarnya sayang banget ke dia, cuma karena ibunya ini buta akan kekuasaan tertutup pidato rasa sayangnya. Jadi ibunya ini tetap memasang wajah datar seolah semuanya baik-baik aja. Padahal kalau dilihat dari ekspresinya itu hatinya kayak bergejolak banget gitu. Jadi dia sedang tidak baik-baik aja melihat kondisi anak semata wayangnya yang kayak gitu. Baiman di sini menemui ibu Tae-nam dan mengingatkan bahwa jika ibu Tae-nam ini terus menghindar seperti itu, dia akan selalu terjebak ke lubang yang dia bakar sendiri. Nah, beberapa hari kemudian ada beberapa komplotan yang menemui Tae-nam. Jadi sebelumnya demi melindungi ibunya, Tae-nam ini menyimpan file penting dan komplotan ini mengetahui bahwa diska dari file tersebut disimpan oleh Tae-nam, makanya dia ke rumah sakit untuk menanyakan hal terkait Tae-nam. Nah, di sisi lain ibu Tae-nam ini mulai menjalani persidangan atas kesalahan yang selama ini dia perbuat. Bukti yang dibawa oleh Baiman dan Wo ini cukup menguatkan bahwa ibu Tae-nam ini adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya. Awalnya ibu Tae-nam ini masih menyangkal dan mengarang cerita seolah-olah dia adalah korban. Jadi ibunya ini sangat manipulatif teman-teman. Namun juga terlihat bahwa dia beberapa kali mengingat momen Tae-nam yang menunjukkan bahwa dia itu sangat menyayangi Tae-nam gitu, tapi mungkin cuma gengsi aja. Tapi di sisi lain dia juga berbohong dan menyusun kata seolah-olah Tae-nam yang salah. Jadi dia di sini menunjukkan bahwa
bahwa mungkin dia lebih menyayangi jabatannya daripada anaknya. Pada saat sudah diputuskan hukuman untuk Ibu Tainam ini akhirnya siuman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.